Hai, mungkin ada di antara kalian yang subscribe ke channel ini yang merupakan orang yang religius. Mungkin juga ada yang skeptik, bahkan ada yang ateis. Banyak yang menganggap agama dan sains itu tidak bertentangan dan dapat sejalan. Namun, banyak juga yang menganggap agama dan sains itu bagaikan minyak dan air, tidak akan bisa bersatu. Contohnya, dalam menjelaskan asal-usul manusia, berdasarkan sains, kita tahu bahwa manusia itu ada berkat proses evolusi. Namun menurut agama, manusia ada karena diciptakan langsung oleh Tuhan dari tanah dan diturunkan dari surga. Jika manusia ada berkat proses evolusi, berarti banyak aspek kehidupan manusia yang dapat dijelaskan berdasarkan sudut pandang evolusi. Salah satunya adalah agama dan Tuhan. Apakah kita berevolusi untuk percaya kepada Tuhan? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Ada penelitian di bidang neuroscience tentang sosial kognitif. Penelitian ini memeriksa berbagai macam bagian pada otak yang berkaitan dengan kepercayaan pada Tuhan. Penelitian ini dilakukan pada 39 mahasiswa yang sangat religius dan tidak terlalu religius. Kemudian mereka digabung secara acak dan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu dipasangkan transcranial magnet pada bagian otak yang dinamakan posterior medial frontal cortex atau PMFC. Dan grup kedua juga dipasangkan alat yang sama, namun alatnya secara diam-diam tidak diaktifkan, jadi alat itu tidak mempengaruhi otak mereka. Kemudian seluruh partisipan dari kedua grup tadi diajak berdiskusi tentang kematian dan apakah mereka percaya dalam berbagai aspek dalam agama seperti keberadaan surga, neraka, iblis, malaikat, dan Tuhan. Kelompok pertama yang dipasangkan alat transcranial magnet menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak percaya hal tersebut. Dan jika dibandingkan dengan kelompok kedua, yang kebanyakan masih percaya dengan hal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menganggap bahwa agama bisa saja merupakan metode untuk mengatasi berbagai macam masalah, khususnya masalah ideologi. Karena bagian otak yang diteliti tadi itu merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memecahkan masalah yang berat dan rumit. Seperti bagaimana caranya menghindari bahaya, dan dari penelitian ini ilmuwan juga ingin mengetahui kaitan bagian otak tersebut dalam mengatasi rasa takut terhadap kematian. Karena kematian adalah hal yang sangat menakutkan dan tidak dapat dihindari. Jadi otak kita itu membutuhkan cara untuk mengatasi rasa takut tersebut. Dan salah satu caranya yaitu berpikir bahwa setelah kematian itu akan ada tempat yang lebih indah dan biasa disebut juga dengan surga. Inilah mengapa jumlah orang religius sangat-sangat banyak. Pada tahun 2008, Richard Dawkins menjawab pertanyaan, apakah agama itu memberikan manusia manfaat dalam proses evolusi? Karena agama merupakan aspek yang sangat besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam sejarah peradaban dan adat istiadat. Richard Dawkins mengatakan bahwa dia itu percaya jika manusia berevolusi untuk percaya terhadap Tuhan. Namun, rasa percaya ini merupakan produk atau hal yang dibuat oleh otak yang bermanfaat dalam proses evolusi. Sama halnya dengan ngengat yang mempunyai sifat atau kecenderungan untuk terbang menuju cahaya lilin, meskipun lilin tersebut dapat membakarnya. Ngengat berevolusi menggunakan cahaya seperti cahaya bulan untuk sistem navigasinya. Namun, keberadaan lilin dan lampu itu membingungkannya karena mereka telah berevolusi selama jutaan tahun mempunyai sifat ini sebelum cahaya buatan seperti lilin dan lampu itu ada. Jadi, karakter ngengat ini sebenarnya kadang membahayakan kehidupan mereka. Namun pada manusia, karakter percaya terhadap Tuhan ini dapat membantu spesies kita dalam proses bertahan hidup. Pada tahun 2006, ahli psikologi Jesse Bering mengadakan penelitian terhadap anak-anak dengan mengadakan games yang sangat sulit diselesaikan tanpa berbuat curang. Anak-anak ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka bermain tanpa adanya pengawasan. Kelompok kedua, mereka bermain dengan diawasi oleh orang dewasa. Dan kelompok ketiga, sebelum bermain, mereka diberitahukan bahwa ada peri yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka bermain. Dan mereka bermain tanpa ada orang dewasa di ruangan tersebut.
Dan hasilnya, kelompok pertama yang tidak diawasi oleh orang dewasa itu lebih sering curang daripada kedua kelompok lainnya. Dan kelompok yang diberitahukan bahwa ada peri tidak terlihat yang mengawasi mereka, mereka itu juga tidak curang, sebagaimana kelompok yang diawasi langsung oleh orang dewasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kecil sebenarnya kita mempunyai kecenderungan untuk berperilaku baik dan jujur jika kita sedang diawasi oleh seseorang atau diawasi oleh sesuatu. Perilaku jujur dan baik ini tentunya bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita sebagai hewan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dominic Johnson dari Universitas Edinburgh. Dia mengatakan bahwa kereta api itu dapat berfungsi dan bekerja karena kita harus membayar untuk menggunakannya. Jika ada satu orang saja yang curang dan tidak membayar, tentunya hal itu akan menguntungkan orang tersebut. Namun, jika ada sangat banyak orang yang curang dan tidak mau membayar, maka sistem transportasi ini akan runtuh dan tidak dapat berjalan. Inilah pentingnya perasaan selalu diawasi demi mengontrol perilaku kebanyakan atau perilaku semua orang. Dan karakter ini berkembang ketika kita menciptakan konsep agama dan Tuhan. Jadi bisa dikatakan agama itu mempunyai peranan yang sangat-sangat penting dalam peradaban manusia dan proses evolusi manusia, tapi tidak menjadikan semua hal yang ada dalam agama itu benar. Ada masih sangat banyak hal tentang agama dan kepercayaan manusia yang sangat menarik untuk dibahas dan juga dipelajari. Dan yang paling penting, dengan terus belajar, maka kita akan semakin dekat dengan kebenaran dan semakin bijaksana. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar, karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.